Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kehidupan kita memang tidak pernah lepas dari permasalahan. Namun rasanya ada hari-hari di mana masalah yang terjadi lebih berat dibandingkan dengan masalah-masalah sebelumnya. Kondisi seperti itulah juga yang dialami seorang nabi bernama Elia, sebagaimana tercatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-18. Siapakah Nabi Elia? Elia adalah salah satu nabi terbesar dalam Perjanjian Lama. Ia dengan berani menegur Raja Ahab dan Ratu Isabel yang membawa penyembahan dewa Baal ke Israel. Ia menyampaikan hukuman Tuhan berupa kekeringan dan kelaparan yang melanda negeri selama 3,5 tahun. Elia juga menantang 450 nabi Baal dalam ujian api di Gunung Karmel. Allah menjawab doa Elia dengan menurunkan api dari langit, membakar korban persembahan dan kemudian membunuh nabi-nabi palsu tersebut. Tetapi sama seperti kita, Elia juga mengalami ketakutan dan depresi. Ketika Ratu Isabel mengancam hendak mengejar dan membunuhnya, Elia menjadi takut. Ia bahkan memohon kepada Tuhan agar mengambil nyawanya. Pelajaran yang kita dapat dari kisah Elia ini adalah 1. Sangat wajar dan manusiawi jika manusia dengan segala permasalahannya cenderung merasa tertekan, cemas, khawatir, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, stres, dan depresi berat. Hal ini terjadi karena memang kekuatan manusia terbatas. Keterbatasan fisik, emosi, dan waktu seringkali menjadi penyebab kita mudah stres dan depresi. Kadang-kadang manusia tidak sadar bahwa kita tidak hanya mengalami keletihan fisik, tetapi juga keletihan jiwa, dan ini yang membuat beban terasa sangat berat. Situasi ini bukan berarti kelemahan iman, atau hanya jemaat yang bisa depresi. Bahkan Daud pun pernah berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang kedua, apa yang menarik ialah bagaimana cara Tuhan mengatasi keadaan Elia. Tuhan tidak menceramahi Elia dengan nasihat. Tuhan membiarkan Elia tertidur dan memberi makan. Tuhan melakukan hal demikian 2 kali. Elia yang semula berputus asa berubah memiliki kekuatan untuk berjalan jauh menuju ke gunung Tuhan. Tuhan memberinya makan dan istirahat. Tuhan memulihkannya secara fisik. Itu adalah titik awalnya. Saat kita mengalami depresi, langkah pertama menuju ke pemulihan adalah kembali bugar secara fisik. Kesehatan fisik memiliki dampak besar bagi suasana hati kita. Yang ketiga, Elia memasuki sebuah gua dan bermalam di sana. Tuhan mendengar semua keluh kesah Elia. Elia mencurahkan isi hatinya. Tuhan mengizinkannya untuk melepaskan beban yang sedang ia alami. Dia membiarkan Elia melampiaskan emosinya yang terpendam tanpa mengkritik ataupun menghakiminya. Demikian pula kita bisa merasa lega apabila kita dapat membagikan perasaan kita kepada Tuhan melalui doa. Saat kita mengalami depresi, inilah tepatnya yang harus kita lakukan. Datang dan ceritakan semuanya kepada Tuhan. Saat beban hidup terasa berat, datanglah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tidak ada antidepresi yang lebih baik daripada komunikasi dan hubungan intim dengan Tuhan. Keempat, ketika Elia berpikir semuanya sudah gagal, Tuhan berkata dan memberi tugas baru kepadanya, bahwa masih ada raja yang harus diurapi, nabi yang akan dipersiapkan, dan umat yang tetap dipelihara. Elia tidak mengerti bahwa masih ada orang yang setia menyembah Tuhan dan tidak menyembah Baal di Israel. Elia sebenarnya tidak sendirian. Hari ini berapa banyak dari kita yang merasa gagal, merasa sudah melakukan sesuatu tetapi tidak berhasil, sudah berdoa tapi merasa tidak dijawab doanya, sudah berusaha tetapi tetap jatuh dalam dosa. Percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Keputusan kita tidak pernah membatalkan rencana Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Percayalah ada rencana Tuhan bagi setiap kita yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, beban berat dalam hidup kita bukan musuh iman, tetapi suatu keadaan yang akan membuat kita bertumbuh naik ke level berikutnya. Bersama Tuhan, beban berat tersebut mampu kita atasi dan menjadikan kita lebih dari pemenang.
bahkan membuat kita berubah dan berbuah. Bagian kita saat itu terjadi adalah biarkan roh, jiwa, dan tubuh kita beristirahat dalam Tuhan, atau rest. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!